STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ayuhal ikhwatal kiram, sidang pendengar radio Syiar Tauhid Aceh, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita yang mandung. Alhamdulillah, dan bersyukur kepada Allah atas karunia dan rahmat yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita yang segala. Alhamdulillah, di malam yang berbahagianya Allah mendengabi kepada kita yang kesehatan, mendengabi kepada kita yang kesempatan, sehingga kita bersualam dalam acara interaktif kita yang guna dan bahasa hal yang berkaitan dengan agama kita yang. Ayuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kalian dipemandu bahwasanya nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita yang sungguh sangat lega, sehingga seorang muslim dituntut oleh Allah Azza wa Jalla untuk mempergunakan nikmat yang Allah berikan pada hal-hal yang Allah Azza wa Jalla cintai dan Allah Subhanahu wa taala ridhai. Sira urang harus bagi mereka untuk pergunakan nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan hal-hal yang good, dan juga kebiasakan diri kalian untuk pada hal-hal yang good sih. Sebabkan kerana sira muslim ketika mereka menghiasi diri mereka dengan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari, ini adalah salah satu kiat yang dengannya akan mendatangkan ridha Allah, serta merupakan salah satu kiat yang dengannya Allah Azza wa Jalla akan berwafud dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Kita usahakan kita yang mendung untuk dapat berbatih dalam hal-hal yang good, dalam kebaikan dan ketaatan. Ia adalah salah satu sebab yang dengannya Allah akan berwafud dalam keadaan husnul khatimah. Saya mendung ingin agar Allah berwafud dalam keadaan husnul khatimah, dan saya sangat dia berwafud oleh Allah dalam keadaan Allah Azza wa Jalla murka kepada kita dan bengih kepada kita. Sehingga sira urang apabila inginkan urang yang diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, maka hendaknya bagi mereka untuk kepabih hotel dalam hal yang good. Karena sungguh ketika sira urang kepabih hotel dalam hal-hal yang good, makanya akan terbawa oleh hurian sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam sebutkan dalam hadis, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Sungguhnya sira urang kebangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagaimana kondisi ketika orang yang meninggal, dan kondisi sira urang meninggal yang berat daripada pengaruh ini, iaitu ketika kebiasaan yang habis ketika kalian berada dalam keadaan sehat kiban kondisi ya. Sehingga Imam Al-Munawi disebutkan, yamut ala ma'asya, sira urang akan mati sebagaimana kebiasaan yang ketika udip. Wa yub'atsu 'alaiha, dan orang akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagaimana urian ketika meninggal. Syekh Aziz Farhan hafizahullah beliau menyebutkan,
Kira orang yang meninggal dalam keadaan puasa, maka bangkitkan dalam keadaan puasa. Kira orang meninggal dalam keadaan berhaji, bangkitkan dalam keadaan lagian. Nasib sebalik jika ketika kira orang meninggal dalam keadaan bermaksiat, berzina, mabuk-mabukan yang semisal dengannya, maka akan dibangkitkan oleh Allah sebagaimana kondisi ketika orang yang meninggal. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan di bawah dia, nah salah seorang orang yang tengah berwukuf, kemudian di orangnya ada kenderaan dan tunggangan di bawah dia digilirkan sehingga meninggal. Maka Rasulullah SAW kepada para sahabat tentang jenazah yang meninggal ketika melakukan haji. Bukan Nabi SAW, iksilhu bima isidr, semana orang yang doangan yang tercampur konsider, wakafinu fi saubain, dan kafankan dengan 2 kafan, wala tatibu, dan baik nebuh wangian, wala tukhamiru ra'sah wa wajhah, dan jangan kamu tutup daripada mukanya dan tutup daripada kepalanya. Hanya bitul dari Nabi SAW. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamah mulabbiyan, karena urian dia dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan urian tengah bertalbiyah. Sehingga sebagaimana disebutkan ketika Firaun dapat bayar dia tahu saham doa yang ada sebesar dengan haji, maka ini merupakan salah satu sebab terbesar urian akan meninggal dalam keadaan kebiasaan yang terbawa ketika gian kerap wafat, sebagaimana disebutkan menurut ucapan Al-Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala. Jadi boleh ada pemandu bahawa saja amalan Firaun yang keadaan oleh Allah Azza wa Jalla adalah amalan akhir kan. Tapi disebutkan innamal a'malu bil khawatim, sebenarnya amalan yang keadaan adalah amalan yang di akhir, kiban keadaan kan, ketika kan akhir daripada hayat, berpisah dengan dunia dalam keadaan jeroh kah ataukah dalam keadaan hanagot, sehingga yang menjadi pelajaran berharga bagi kita agar seorang mukmin, seorang muslim berusaha untuk biasakan diri pada hal yang good, pada hal yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, dan urunyan menjauhkan roh dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan daripada hakikat istiqamah, hakikat seorang orang berpegang teguh di atas agama Allah Azza wa Jalla, berusaha menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan urungnya berusaha menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wala Allah Azza wa Jalla, dan seorang dia mengatakan bahawa saya Rabb wala Allah. Kemudian istiqamah jatuh yang kebenaran, maka dia akan meninggal. Itu malaikat Allah berpegang, jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih, dan terimalah kabar gembira dari syurga yang Allah Azza wa Jalla telah persiapkan untuk dirimu. Jangan sira orang dekat istiqamah, senantiasa melakukan kebaikan, senantiasa berpabiyati pada hal yang istimrar yang terus berpegang, meskipun kadang yang berpegang hanya lagi daripada amal, namun istimrar terus pada hal yang maka yang sungguh cintai oleh Allah. Nabi sebutkan habul amal ila Allah dua muhawain falla, punya amalan yang paling cintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah amalan yang dilakukan secara terus menerus, meskipun amalannya ni, namun ketika terus menerus pada kebaikan, terus menerus pada hal yang cintai oleh Allah,
yang merupakan salah sebuah sebab yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayolah khatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang disebutkan bahawa saja orang ketika gua Allah Azza wa Jalla, kebanyakan daripada orang yang ketuk oleh Allah Azza wa Jalla keadaan orangnya. Namun di sana Allah Azza wa Jalla terkadang kepedih pada ibu perkara agar menjadi iktibar bagi kita, agar menjadi pelajaran bagi kita yang tahu dia, agar sira orang senantiasa kepedih pada hal yang god. Sira orang ketika kepedih pada hal yang god seperti mana disebutkan, maka orang yang akan kepuas oleh Allah di atas kebiasaannya. Benar sira orang ketika kepedih pada dalam keadaan buruk, maka kebiasaannya pun akan dilakukan. Nah, daripada bawah kisah dia akan disebutkan agar menjadi yang pelajaran bagi kita, agar kita berusaha untuk melakukan daripada perkara-perkara yang dicintai oleh Allah dan menjauhi daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah yang pun adalah kisah salah seorang sahabat yang mulia, Abu Sufyan bin Harithah. Beliau adalah sepupu Nabi SAW. Bapa angin adalah paman Nabi SAW. Adik Abu Sufyan bin Harithah adalah orang yang awaiji tahu tak doangan Nabi SAW, sepupu Nabi dan dengan Nabi. Sebelum Rasulullah SAW mengangkat oleh Allah menjadi Rasul, yang sabi-sabi doangan Nabi. Ketika Nabi SAW menganggap menjadi Rasul, seharusnya dia adalah orang yang membela Nabi. Namun malah justru sebaliknya yang menjadi orang yang melawan Nabi, bahkan gepabi hotel yang perlu untuk hina Nabi, bahkan perangi Nabi SAW. Ketika terjadi perang, ketika sebelum terjadi Fathul Mekah yang ketemu Islam dan keislamannya, jadi kepabi daripada hotel pada hal yang kerja masjid awal ke tepi terakhir, kepabi hotel pada perkara-perkara yang cintai oleh Allah, sehingga ketika kena wafat kena bawa hotel, orang-orang sampingan sedih ruih mata karena Abu Sufyan bin Harithah adalah orang yang jerah, orang yang sehingga sedih ruih samping di keluarga sanak family. Maka kata oleh Abu Sufyan radhiyallahu an, la tabku alayya, jangan kalian menangis atasku, fa inni wallah, sebabkan kerana demi Allah aku tidak pernah melakukan dosa untuk Islam ketika aku masuk kepada Islam. Yang menunjukkan istiqamah, menunjukkan keistiqamahan dalam menjaga daripada hal yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqamah terus menerus pego Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya kisah Abdullah bin Abi Sarh. Beliau adalah orang yang punya hasil kepada Nabi SAW. Bahkan ketika Nabi ketika Mekah adalah antara orang yang diperbolehkan untuk dibunuh pada saat tersebut, karena pertentangan yang luar biasa yang sangat keras kepada Rasul dan para sahabat ketika Nabi SAW berada di Mekah. Jadi kemudian ke Pampun dimulai Islam. Pabi hotel pada hal yang jauh, dan sebagaimana disebutkan oleh ahli tarikh, ahli sejarah, bahwasanya beliau memiliki andil yang sangat besar dalam membuka wilayah Afrika dan di sekitarnya. Jadi ketika akhir hayat di zaman Khalifah Ali tengah di Palestina. Jadi ini sebuah malam GN meninggal. Disebutkan bahwasanya beliau yang gedayang orang yang di sekitarnya. Al-qad jaa waktu subuh, buka tu pada subuh golong oleh orang yang
dari sampingnya. Kemudian berlalu ada ketika truk dia sebuah ada yang buka truk dia sebuah kah maka ni bawa dia kan kemudian juga kan kemudian Allah maj'al khatimatin subuh, ya Allah menjadikan wadi akhilun urip dia itu salat subuh dia lagi Allah azza wa jalla. Kemudian wudu, kemudian salat. Rakaat pertama baca Al-Fatihah, baca surah Al-Adiyah, kemudian rakaat kedua baca Al-Fatihah, baca salah satu surat dalam Al-Quran. Kemudian laksanakan rukun mendu bersalum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi yang kedua dia nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terbawa lagi ini wujud sebagaimana disebutkan, yaitu karena Firaun kadang kebiasa udip dengan hal-hal yang enggak, dengan hal-hal yang jeroh, sehingga ini menjadi pelajaran bagi kita sehingga ketika tanya dapat bihote hal yang enggak, semoga Allah Azza wa Jalla kepuaput dia dalam keadaan dia tengah melakukan hal yang enggak. Jadi yang salah satu tanda yang tengok harapkan puasa haji urian meninggal dalam keadaan god, dalam keadaan jeroh. Ya meskipun ketika Firaun meskipun meninggal dalam keadaan salat, dengan puasa langsung tak pegah dalam syurga yang anjir sih. Tak kunjungnya asal syurga yang pasti dia mau syurga. Anjir sih benar karena ini adalah permasalahan gaib yang harusnya dalilina dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh dia dah pegang Abu Bakar dalam surga, Umar dalam surga aja dah pegang aja karena wujud karena pegang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang ada dalil meninggal dalam keadaan god, maka tanya dah berharap dengan lagi yang rupanya merupakan salah satu sebab yang wafat dalam keadaan jeroh atau dalam keadaan yang dicintai oleh Allah. Meskipun sebagaimana disebutkan mana kita jazim sih yang kita pastikan sih kerana dia ada kibal mendung permasalahan yang dapur Allah Subhanahu wa taala. Jadi meninggal dalam kebaikannya tak harap buat saja. Ialah salah satu sebab yang dia harapkan. Yang menjadi urung-urung yang jeroh, menjadi urung-urung yang God. Sebagaimana disebutkan sudah pastikan yang pasti dia masuk surga dan semisal dengan dia lanjut sih karena ini adalah permasalahan yang harus saya bicarakan dengan dalil yang itu dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kalau disebutkan mana tak pegang masuk Utsman dalam surga aja karena Nabi alaihi wasallam yang pegang. Intinya ya Allah khatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang kelagian ketika sirau gepa bihote hal yang god, maka kebiasaannya kadang akan terbawa sehingga ketika gua Allah Azza wa Jalla dalam keadaan yang god, dalam keadaan yang tengah berada dalam ketaatan yang dengannya dia harapkan bahwasanya merupakan sebab Allah Azza wa Jalla gepampun dosanya dan bi rahmat kepada dia. Kemudian sebaliknya nanti ketika sirah hamba Allah Azza wa Jalla gepa bihote hal yang buruk, maka ketika kepada ada hal yang buruk maka ditakutkan sih. Ketika gua Allah Azza wa Jalla dalam keadaan menanti keadaan. Meskipun sebagaimana disebutkan sebagian besar ketika surah mendengar yang memang getuk. Namun ketika Allah kepudih pada bawah kejadian yang menjadi pelajaran bagi kita yang mendung. Agar dia sudah jauhi daripada maksiat baik sampai dia tahu bahawa Allah dalam keadaan dia kondisi yang lagi rupa. Nah, kisah yang disebutkan oleh para ulama tentang burung-burung yang kebiasaan ketika udip gepabi wate bud yang bud yang agar ketika gua Allah nauzubillah keadaan pun lagi yang lupa. Imam Izzuddin Yusuf rahimahullah beliau menceritakan tentang kisah salah burung yang bernama Asyam al-Hashishi. Di Asyam al-Hashishi Allah firau urung yang udip
sekitar 700 Hijriah. Dan Imam Izzuddin Yusufnya hidup di sekitar tahun yang. Jadi diceritakan bahwasanya Asyam al-Hasisi sira urang kaduha. Namun hobi dan kebiasaan yang bernama Asyam al-Hasisi adalah menghina dan melecehkan sahabat Nabi Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat buruk, sesuatu yang sangat-sangat rusak. Orang yang disebutkan oleh Nabi sebagai asal syurga Abu Bakar dan Umar oleh sebagai orang-orang Rafidhah dan yang bersama dengan mereka menjadikan kebencian kepada Abu Bakar dan Umar sebagai bagian daripada keyakinannya, sungguh sangat-sangat rusak. Sahabat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma lah orang yang mulia dijamil oleh Nabi sebagai penghuni surga. Tu orang model Asyam al-Hasisi benar ipegah hal-hal yang buruk kepada Abu Bakar dan Umar. Dia ketegurlah ni bawa tiang lihat Imam Izzuddin Yusuf kerana kai celah Abu Bakar dan Umar dan tayo harus lagi kan. Baik dah enggak lah perkara biasa ketika Abu Bakar dan Umar celah yang makan. Dan tanpa disadari kali celah daripada bagian daripada agama dia. Karena salah sebuah prinsip daripada agama dia adalah memuliakan para sahabat Nabi, memuliakan Abu Bakar, memuliakan Umar radhiyallahu anhu. Jadi ditegur oleh Imam Izzuddin Yusuf yang bawa tiang kerana dia mencela Abu Bakar dan Umar. Tegurlah dengan teguran yang sangat keras. Jadi urungnya digubris, tidak digubris. Bahkan sebagaimana disebutkan, ia dengan lantang mengatakan Abu Bakar wa Umar wa Utsman finnar. Asyam al-Hasisi ketika ketegur baik akunnya dibalik dalam kun poi kun ikali Asyam al-Hasisi Abu Bakar, Umar dan Utsman dalam neraka ni kun le urungnya. Maka ni bawa dia kerana dikenyo lang kelawar ramai dan nyo piaklah kebiasaan yang dipegat, kebiasaan yang dikun, kebiasaan yang dilakukan oleh urungnya, itu mencela sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi ketika GN ni bawa dia le kekunian Imam Izzuddin Yusuf salah seorang ulama besar yang bawa dia berdoa kepada Allah. Dia puja Allah Azza wa Jalla, gelaki doa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla berikan kekuasaan Allah. Maksudnya orang yang celah sahabat Nabi Abu Bakar dan Umar, yang celah itu berada di atas kebatilan. Anak trip lihnya tiba-tiba mata orangnya hampir-hampir tersut keluar. Kemudian kulit tubuhnya hitam dan poifon tadi kata tebal menan, tebal dan kami hitam. Dan tubitlah bau yang bisa mematikan burung. Luar biasa azab yang diberi Allah Azza wa Jalla kepada orang yang mencela Abu Bakar dan Umar. Mulut yang mereka dicela Abu Bakar dan Umar, maka dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla mubeji mati cicim menalah, kira-kira keluarkan bau yang sangat-sangat busuk. Ipolah orang yang jelas Abu Bakar dan Umar yang kedai rumah anak dia berselang urut yang mati kan dia meninggal. Disebutkan bahawa saja anak dia urut untuk yang semana jenazahnya macam menang karena tubuh perubahan jika luar biasa, beda dengan manusia biasa ketika mati. Ada yang haji pucuk ikut bui lagi kan. Disebutkan semoga Allah Azza wa Jalla tidak merahmati orang tersebut. Jadi karena kebiasaan mula mencela Abu Bakar, mencela Umar, mencela sahabat Nabi, hobi yang kebiasaan, sehingga ketika mati ibu lagi yang rupa dalam keadaan yang tengah mencela Abu Bakar, tengah mencela Umar radhiyallahu ta'ala. Sehingga seorang muslim ayu al-khatal kiram rahimani rahimakumullah, sebagaimana boleh ada kumandum, hendaknya yang dijauhi daripada hal yang buruk, hal-hal yang
Jadikan kan ditakutkan dengan dikagu apa Allah Azza wa Jalla meninggal dalam keadaan kondisi yang lainnya rupa. Sehingga na'udzubillah. Nah, kisah disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim dan yang lain je. Orang yang ketika udip ke hobi kan adalah geputang penggap dengan model riba. Kecok sertu, apa sertu waplu dan yang semisal dengannya. Jadi adalah perkara yang anjir. Jadi yang Imam Ibn Qayyim menceritakan tokoh yang lain jadi para ulama. Jadi ketika orang yang wafat kalau meninggal, dia ni bawa dia bahagia. Qul la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah. Talqin orang dengan la ilaha illallah. Nyo sunnah daripada sunnah Nabi SAW. Ketika orang sakit kerap dengar ada pinta la ilaha illallah. Dia sebutkan la ilaha bila ilaha illallah. Talqinlah orang yang tidak meninggal antara kalian dengan la ilaha illallah. Akhir orang yang la ilaha illallah dan akhirat maka akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kemudian di akhir hayat mengucapkan la ilaha illallah maka akan masuk surga. Fadilah hari ini orangnya benar. Ketika talqin la ilaha illallah kerana kebiasaan udip kan. Kebiasaan bertransaksi dengan transaksi riba. Ketika la ilaha illallah ikut yang tadi yang sertu 20 sertu 20 tokah 200 bayi 250 yang terus diulang dalam keadaan orang samping akan la ilaha illallah la ilaha illallah, kemudian meninggal dalam keadaan kondisi yang lagi rupa ke la ilaha illallah yang ikut. Namun kebiasaan ketika udip yang ditampilkan oleh Allah Azza wa Jalla ketika kena wafat. Sekali ukhtal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kisah yang disebutkan saya tentang orang-orang yang pabi wadai dalam kebaikan wafat oleh Allah dalam keadaan berada di atas kebaikan. Menanti tira orang ketika kepabi wadai dalam buat maksiat, buat yang murkai Allah. Ketika wafat pun terbawa kebiasaan ketika yang udip, sehingga yang menjadi pelajaran bagi kita agar sirah Muslim hendaknya bagi mereka untuk berusaha menjadi pribadi yang dapat habis dalam hal yang jauh, dalam hal yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, dan tak berusaha oleh kita untuk tak berjauh daripada bobot yang buruk, tak berjauh daripada hal-hal yang mengantarkan dia pada kecelakaan. Dan salah satu sebabnya itu ketika sirah orang bergaul dengan orang-orang yang buruk pula yang kena akan membawa pada hal yang kalian dah sebutkan. Maka yang sangat-sangat hati-hati oleh kita yang ingin jauhi daripada perkara-perkara yang lain, maka hendaknya daripada perkara yang pun lah tinggalkan daripada lingkungan yang anaknya. Karena ketika dia mati maka dia mana sadar suruh 2 euro kemudian yang kaitan malam dalam lubangnya. Jika ketika suruh orang kepijau maka yang merupakan salah satu sebab dengannya suruh orang akan mudah untuk berusaha menjauh daripada hal yang diberkahi oleh Allah. Dan kemungkinan orang enggaknya merupakan salah satu sebab terbesar atau anugerah dari Allah SWT yang bisa mengantarkan sirah orang pada kepabihan mati dalam hal-hal yang ketika ilani kehidupan di muka moyo. Sehingga Allah kiram rahimani wa rahimakumullah. Yang nasihat ataukah berdoa yang dia sebutkan di malam yang berbahagianya pertama untuk bicara sendiri yang boleh kemudian kepada pendengar sekalian, semoga bermanfaat bagi kita yang mendung.
Semoga Allah kepuas tengok dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga Allah Azza wa Jalla kepuji tengok dari mati sulul khatimah. Amin. Yang medang jadi Tuhan sampaikan di malam yang berbahagia ini. Lebih dan kurang Tuhan kemah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.